Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arismanto, NIM 2120117, kelas PAIC, Program Pendidikan Agama Islam. Dosen pengampu Dr. Deswalantri SSMPD. Tujuan saya membuat video ini yaitu untuk menyampaikan hasil ujian akhir semester dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1. A. Uraikanlah 3 upaya yang Nanda lakukan untuk memahami makna tafsir ayat ini. Yang pertama, memahami Al-Quran dengan Al-Quran itu sendiri. Maksudnya, Al-Quran merupakan penjelas atau membenarkan satu bagian dengan bagian yang lainnya. Seperti yang disampaikan Rasulullah dalam hadis riwayat Bukhari, Allah menurunkan kitabnya untuk saling membenarkan satu sama lain. Yang kedua, memahami Al-Quran dengan sunnah Nabi yang sahih. Jika kita tidak menemukan penjelas pada ayat Al-Quran lainnya, maka ambillah sunnah karena ia adalah penjelas Al-Quran. Yang ketiga, memahami Al-Quran dengan pemahaman para sahabat dan tabi'in. Jika kita tidak menemui makna atau penjelas dalam ayat lainnya atau dalam sunnah Nabi, maka kita dapat mengambil penjelasan dari para sahabat dan tabi'in. Yang B. Sebutkan 5 penggunaan tanda baca dan jelaskan fungsi kelima tanda baca tersebut dalam ayat ini. Yang pertama, tanda baca titik. Tanda baca titik di sini berfungsi untuk menandakan akhir kalimat pada ayat tersebut. Yang kedua, tanda baca koma berfungsi untuk memisahkan kalimat anak kalimat dan induk kalimat pada ayat tersebut. Yang ketiga, tanda kurung berfungsi untuk mengapit keterangan atau penjelas yang pada ayat tersebut. Dan yang keempat, tanda petik 2 berfungsi untuk mengapit yang berasal dari pembicaraan atau naskah atau bahasa tertulis dalam ayat tersebut. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu tanda hubung berfungsi sebagai pembatas atau penyisipan kata atau kalimat yang memberikan penjelasan di luar bangunan kalimat. Yang C. Jelaskan semua penggunaan kata maha dalam arti ayat dan jelaskan fungsinya. Yang pertama, maha lembut. Maha lembut berfungsi memberikan penjelasan bahwa Allah maha lembut terhadap hamba-hambanya. Yang kedua, maha mengetahui. Artinya Allah yaitu mengetahui segala sesuatu, apa yang dilakukan hambanya, apa yang diperbuat hambanya di dunia ini. Dan yang terakhir, ketiga, yaitu maha bijaksana. Berfungsi sebagai menjelaskan bahwa Allah memiliki kebijaksanaan terhadap segala sesuatu di muka bumi ini, termasuk kepada hamba-hambanya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2. A. Uraikan yang Anda rasakan setelah membaca teks tersebut. Kemudian, ungkapkan dengan jujur yang Anda lakukan sebagai wujud kepedulian terhadap Muslim di bumi Syam tersebut. Setelah saya membaca teks tersebut, yang saya rasakan yaitu saya sangat prihatin dan kasihan terhadap saudara Muslim kita di Syam tersebut. Karena dia tidak dapat merasakan apa yang kita rasakan saat ini, dengan hidup yang sederhana di sana, yang sangat kedinginan, makan dengan ala kadarnya, berpakaian ala kadarnya saja, dan tidak ada pakaian hangat. Jadi saya sangat kasihan melihat saudara kita yang berada di sana. Jujur, yang dapat saya lakukan saat sekarang ini hanyalah berdoa kepada Allah agar cepat-cepat keluar dari penderitaan tersebut. Dan saya berharap kepada uluran tangan yang dermawan dari orang-orang yang dermawan untuk memberikan hartanya kepada saudara kita seperti pakaian, makanan, dan bahan logistik lainnya. Baiklah, pertanyaan yang B. Temukan 15 diksi
Kemudian susun berdasarkan urutan dalam kamus dan jelaskan artinya. Yang pertama, ala kadarnya atau seada-adanya. Yang kedua, blokade, penutupan atau pengepungan suatu daerah atau negara. Yang ketiga, cuaca atau keadaan udara. Yang keempat, dekap artinya peluk. Yang kelima, dermawan artinya pemurah hati, suka derma atau suka memberi. Yang keenam, ganasnya atau galaknya artinya galaknya. Yang ketujuh, hangat artinya panas. Yang kedelapan, konflik artinya pertentangan atau percecokan. Yang kesembilan, krisis artinya keadaan gawat, genting, darurat. Yang kesepuluh, layak atau patut, pantas, itu artinya. Yang kesebelas, logistik atau penyediaan perlengkapan seperti makanan, pakaian, dan lain-lain sebagainya. Yang kedua belas, saudara artinya yang bertali darah dengan kita atau ada sangkutan baik dari segi saudara seislam, seagama, dan seiman. Yang ke-13, nyawa artinya jiwa atau roh. Yang 14, tak sanggup artinya tidak mampu. Dan yang ke-15, Zionis atau bangsa Yahudi. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 3. Jawabannya yaitu bangga berbahasa Indonesia karena bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan yang diraih dengan penuh perjuangan dan yang diresmikan oleh pemuda Indonesia kita dalam Sumpah Pemuda. Bahasa Indonesia merupakan bahasa pemersatu bagi kita. Jika kita bertemu dengan orang lain di luar daerah yang berbeda bahasa daerahnya, maka kita bisa memakai bahasa persatuan tersebut. Yang kedua, bahasa Indonesia dipelajari oleh bahasa asing. Yang ketiga, bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat kaya. Yang keempat, bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Dan yang kelima, bahasa Indonesia bahasa yang mudah sekaligus rumit. Jadi yang saya lakukan untuk memelihara rasa bangga berbahasa Indonesia tersebut yaitu dengan cara memakai bahasa Indonesia tersebut ketika bertemu dengan orang yang berbeda daerah dengan kita, yang bahasa daerahnya pun berbeda dengan kita. Tentunya kita tahu bahwa Indonesia ini memiliki berbagai bahasa daerah. Jadi ketika kita bertemu dengan orang dari daerah lain, maka saya menggunakan bahasa Indonesia. Maka disitulah kita ambil manfaat dari bahasa Indonesia tersebut. Sekian jawaban nomor 3 dari saya. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan nomor 4. Pertanyaannya itu, jelaskan 4 persiapan yang harus dilakukan dalam memenuhi tuntutan dunia kerja, dan jelaskan alasan persiapan tersebut. Baiklah, persiapan yang pertama yaitu memperluas wawasan, keilmuan, dan skill kita. Jika pengetahuan kita luas, ilmu kita luas, wawasan kita luas, dan skill kita tinggi, maka jika kita masuk dalam dunia kerja, maka kita tidak kewalahan dan akan lebih mudah dalam bekerja. Dan dengan orang melihat skill kita tersebut, orang jadi mudah menerima kita dalam bekerja. Maka persiapkanlah wawasan dan keilmuan yang tinggi serta skill yang hebat. Yang kedua, fokus kepada keterampilan dan kreativitas kita. Jika ingin masuk di dalam dunia kerja, maka dari awal kita harus fokus dan terhadap apa yang kita terampili, apa kreativitas kita, yaitu apa pelajaran yang sangat kita suka. Kalau dari SD misalnya kita suka seni budaya, maka tekuni seni budaya. Ketika kita sudah masuk kuliah, kita harus mengambil prodi seni budaya tersebut.
agar kita ke depannya, agar lebih baik lagi pengetahuan kita tentang seni budaya tersebut, serta dalam dunia bekerja kita menjadi lebih mahir melaksanakan pekerjaan kita tersebut. Yang ketiga, susun ide dan perencanaan yang matang. Kita harus menentukan apa pekerjaan yang cocok untuk kita, sehingga kita tidak merasa kesulitan dalam bekerja karena sesuai dengan apa yang kita bisa. Tentu pastinya pernah terbesit di telinga atau di benak kita, apakah yang harus saya lakukan untuk masa depan saya akan menjadi lebih baik? Apa yang membuat saya akan sukses? Tentu pernah. Jadi, dari sekarang mulailah kita menyusun rencana sebelum masuk ke dunia kerja. Dengan rencana yang matang, maka tujuan kita akan mudah tercapai. Yang keempat, yang terakhir, yaitu menjaga kesehatan. Kesehatan di sini merupakan inti dari segala-galanya. Jika kita sehat, maka kita bisa bekerja. Jika kita tidak sehat, maka kita tidak bisa bekerja. Jadi, jagalah kesehatanmu sehingga kamu dapat melaksanakan pekerjaan apapun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal nomor 5, yaitu buatlah video pidato dengan durasi 5 menit dengan tema minat masing-masing. Memulainya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u maziddah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lasyukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Salawat beserta salam marilah kita ucapkan kepada junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang berlafazkan doa Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tak luput pula kita bersyukur atas segala rahmat dan karunia yang telah diberikan atas kehadiratnya, sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita masing-masing di rumah. Semoga kita semua berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Yang saya hormati dosen pembimbing mata pelajaran Bahasa Indonesia kami, yaitu Ibu Deswalantri. Terima kasih telah membimbing kami dalam belajar bahasa Indonesia. Semoga Ibu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, saya akan memulai pidato singkat saya yang berjudul pentingnya salat. Salat merupakan tiang agama dalam Islam. Barang siapa yang tidak melaksanakan salat, berarti dia meruntuhkan agama Islam. Salat merupakan suatu kewajiban bagi orang Islam dan bagi orang yang beriman, karena salat merupakan rukun Islam yang kedua setelah syahadat. Wa aqimus shalah wa atuz zakat, kata Allah. Dirikanlah salat dan tunaikanlah zakat. Jadi dalam dalil yang terdapat dalam Al-Quran tersebut, itu artinya kita berkewajiban melaksanakan solat. Kita melaksanakan solat dalam 5 kali dalam sehari, 5 waktu, yaitu subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Itu janganlah sekali-kali meninggalkan solat tersebut. Kita harus mengingat bahwa nabi-nabi kita terdahulu telah kasihan, telah bersusah payah mengurangi rakaat salat ini dari rakaat yang banyak hingga rakaat 5. Dan
Jangan lupa, sholat dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ibaratnya saja, kalau kita kalau kita dalam sehari 5 kali mandi, apakah tubuh kita tidak bersih? Tentunya bersih, karena 5 kali sehari kita mandi. Begitupun dengan sholat. Kita sholat 5 waktu dalam satu hari. Jadi, sholat itu dapat mencegah kita dari perbuatan keji dan mungkar. Dengan satu syarat, sholat kita itu khusyuk dan sempurna. Untuk mendapatkan kekhusyukan dan kesempurnaan dalam sholat, maka sempurnakanlah wudhu kita terlebih dahulu. Ingatlah, pertama-tama yang akan dihisab di alam barzah nanti yaitu sholat kita. Sholat yang akan ditanya. Masya Allah. Untuk daripada itu, laksanakanlah sholat dengan sebaik-baik mungkin. Seberapa berdosanya kita, tetaplah melaksanakan sholat. Sampai di sini dulu pidato singkat saya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.